Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita coba kembali dalam Sihani Channel. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang bangun datar segi 4 dan segi 3 pada bagian yang kedua. Pada bagian yang satu sudah dibahas tentang bangun persegi panjang dan bangun persegi. Sekarang dilanjutkan bangun yang ketiga. Yang kita bahas hari ini adalah tentang jajar genjang. Apa sih jajar genjang itu? Perhatikan gambar di samping. Dari gambar itu, biar tidak salah konsep ya, di situ ada keterangan bahwa jarak dari garis sejajar yang atas dengan garis sejajar yang bawah itu dinamakan sebagai tinggi. Kalau yang itu sebagai tinggi, maka yang di bawah sebagai alas. Bahwa jajar genjang adalah bangun datar dua dimensi yang dibentuk oleh dua pasang rusuk yang masing-masing sama panjang dan sejajar dengan pasangannya, dan memiliki dua pasang sudut yang masing-masing sama besar dengan sudut di hadapannya. Sifat-sifat yang ada pada jajar genjang. Yang pertama, sudut-sudut yang berhadapan sama besar. Perhatikan, yang warnanya sama itu berarti yang berhadapan dan besarnya sama. Yang warna biru sama-sama biru, yang warna merah juga sama dengan yang warna merah. Akan tetapi yang warna merah dan warna biru itu besarnya tidak sama. Berikutnya, sisi-sisi yang berhadapan sama panjang dan sejajar. Sisi atas sama panjang dengan sisi bawah. Sisi kiri sama panjang dengan sisi kanan. Begitu juga posisinya, sisi atas sejajar dengan sisi bawah, sisi kiri sejajar dengan sisi kanan. Sifat berikutnya adalah kedua diagonalnya tidak sama panjang dan saling membagi dua sama panjang. Panjangnya diagonal 1 dan diagonal 2 tidak sama. Akan tetapi dari perpotongan itu membagi dua sama panjang, yang atas dan yang bawah. Begitu juga yang satunya, yang atas dan yang bawah panjangnya sama. Berikutnya adalah memiliki dua simetri putar. Titik sumbunya kita putar 90 masih belum sama, 180 baru menempati binggainya. Putar lagi 180 derajat lagi, kembali ke posisi semula. Berarti dia menempati binggainya sampai ke posisi semula adalah dua kali, sehingga dikatakan memiliki dua simetri putar. Kemudian tidak memiliki simetri lipat. Dia tidak ada simetri lipatnya. Rumus-rumus pada jajar genjang. Yang pertama, luas. Luas dirumuskan dengan L sama dengan A kali T, di mana L adalah luas, A itu alas, dan T adalah tinggi. Kemudian keliling. Kelilingnya adalah 2 kali sisi 1 tambah sisi 2. K adalah keliling, S1 adalah sisi yang ke arah atas, S2 adalah sisi yang menyamping. Contoh soalnya. Yang nomor 1. Sebuah kebun kacang berbentuk jajar genjang. Memiliki ukuran sisi yang panjangnya 800 cm dan 6 meter. Berapa meter kelilingnya? Cara menjawabnya. Tulis yang diketahui. S1 sama dengan 800 cm. Karena yang ditanyakan adalah satuannya meter, maka sisi itu panjangnya diubah menjadi satuan meter. cm ke m itu berarti naik 2 tingkat, sehingga harus dibagi 100, sehingga didapatkan sama dengan 8 meter. S2-nya, sisi yang kedua, 6 meter. Karena sudah meter, maka tidak perlu dirubah lagi. Baru dijawab soalnya. K sama dengan 2 kali S1 tambah S2.
Didapatkan hasilnya sama dengan 28 meter. Mudah bukan? Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 2. Sebuah kolam ikan berbentuk jajar genjang memiliki luas 84 meter persegi dan alasnya 12 meter. Hitunglah tinggi jajar genjang itu dalam satuan meter. Maka cara menjawabnya, tulis yang diketahui luas, alas, baru masukkan ke rumus tinggi T sama dengan L dibagi A. Jadi luas dibagi alas, sehingga didapatkan tingginya sama dengan 7 meter. Mudah ya? Oke, sekarang kita lanjut ke bangun yang berikutnya, yaitu bangun trapesium. Bagaimana gambar trapesium? Gambar trapesium itu bukan hanya satu seperti itu saja ya. Karena trapesium itu ada yang trapesium sama kaki, trapesium siku-siku, dan juga trapesium sembarang. Trapesium adalah bangun datar 2 dimensi yang dibentuk oleh 4 buah rusuk dengan 2 rusuknya sejajar. Ingat, ini hanya 2 rusuk yang sejajar dan memiliki 4 buah sudut. Rusuk yang sejajar disebut sebagai alas. Rusuk yang tidak sejajar dinamakan kaki. Jarak 2 sisi sejajar dinamakan tinggi. Nah, ini adalah trapesium sama kaki. Nah, itu kakinya, itu panjangnya sama. Jarak 2 sisi sejajar dinamakan tinggi. Ini jenis yang berikutnya. Trapesium namanya trapesium siku-siku. Ciri-cirinya memiliki 2 sudut siku-siku dan jarak dari sisi yang sejajar dinamakan tinggi. Ini adalah trapesium yang berikutnya, trapesium sembarang. Panjang sisinya semuanya tidak sama. Sifat-sifatnya, yang pertama, sepasang sisinya sejajar tetapi tidak sama panjang, hanya sepasang saja yang sejajar, yaitu atas dan bawah, tetapi panjangnya tidak sama. Sudut di antara sisi sejajar adalah 180 derajat. Di antara 2 sisi sejajar, berarti itu sudutnya itu besarnya kalau dijumlahkan adalah 180 derajat. Demikian juga sudut yang sebelah kanan yang warna merah. Berikutnya adalah kedua diagonalnya saling berpotongan dan tidak membagi sama panjang. Nah, ini tidak sama panjang. Memiliki satu simetri putar. Diputar 180 masih belum, 90 nggak bisa. 180 masih belum menempati. 270 juga nggak bisa. Nah, pada saat 360 derajat dia kembali ke posisi semula, menempati bingkainya, sehingga dikatakan memiliki satu simetri putar dan memiliki satu simetri lipat jika trapesiumnya sama kaki. Jika kakinya sama, maka memiliki satu simetri lipat. Rumus-rumus trapesium. Yang pertama, luas. Luas trapesium dirumuskan dengan L sama dengan setengah kali buka kurung A tambah B kali tinggi, di mana L adalah luas, A adalah sisi sejajar yang atas, B adalah sisi sejajar yang bawah, T adalah tinggi. Perhatikan A dan B nya ya. Berikutnya adalah keliling. Keliling dirumuskan dengan K sama dengan S1 tambah S2 tambah S3 tambah S4. K keliling, S-nya adalah sisi. Karena sisinya ada 4, tinggal menjumlahkan semua sisinya. Jadi ini berlaku untuk semua trapesium. Contoh soal yang pertama. Sebuah trapesium sama kaki memiliki keliling 24 cm.
dan panjang sisi sejajarnya adalah 4 cm dan 8 cm. Berapakah cm kaki-kakinya? Cara menjawabnya diketahui, ditulis dulu. Kelilingnya 24, sisi yang pertama adalah 4, sisi yang kedua adalah 8. Karena sama kaki, berarti dua sisi yang belum diketahui ini pasti panjangnya sama. Nah, karena sama kaki. Keliling dirumuskan S1 tambah S2 tambah S3 tambah S4. Karena ada sisi yang sama, maka itu seperti itu. Mohon maaf, ini S1 ya, S1, ini S2, ini S3, dan S3 S4 karena sama maka ditulis salah satu saja. Sehingga didapatkan 12 itu sama dengan S3 tambah S3. Karena ini sama dua bilangan ini, maka masing-masing bilangan, masing-masing S3-nya adalah 6. Gitu ya. Jadi kakinya panjangnya adalah 6 cm. Soal nomor 2. Perhatikan gambar berikut. Kamar Ardi berbentuk seperti gambar. Tentukan luasnya. Dari gambar itu, luas rumusnya setengah kali A tambah B kali T. Ingat, A tambah B, A adalah sisi sejajar atas, B adalah sisi sejajar bawah, T adalah tingginya. Sehingga didapatkan luasnya sama dengan 16 meter persegi. Jadi luasnya adalah 16 meter persegi. Sekarang kita latihan soal. Disiapkan alat tulisnya, bisa dicatat, bisa difoto, atau bisa di screenshot. Silahkan. Sudah cukup? Oke. Mungkin hanya sekian dulu apa yang bisa saya sampaikan di materi bangun datar segi 4 dan segi 3 ini, materi yang kedua. Mudah-mudahan materi ini bisa kalian pahami dengan baik. Semoga kalian sukses. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.